Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku akan buat tutorial ya, yaitu membuat sistem tim. Walaupun dulu aku sudah pernah membuat video tentang sistem tim, tapi itu sangat gak efektif ya. Nah, karena Uni sekarang sudah banyak update, jadi sepertinya memungkinkan membuat sistem tim yang efektif lagi gitu. Jadi buat kalian pengen buat sistem game perang-perangan gitu ya, game PvP, kalian bisa manfaatkan sistem tim ini ya. Seperti tim A versus tim B ataupun tim blue versus tim red gitu ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama kita tentukan dulu ya, ingin menggunakan tim seperti apa. Karena aku ingin buat simple aja, jadi di sini aku akan buat dia merah dan juga tim biru gitu. Oke, jadi pertama kita akan siapkan sebuah portal ya untuk menentukan kalau kita berada di tim merah ataupun tim biru gitu. Oke, yang pertama kita ke back. Nah, di sini aku sudah ambil sebuah portal ya, seperti ini. Nah, anggap aja ini sebuah portal biru. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalamnya ya, masuk ke grup. Terus kita klik triggernya. Nah, di sini kita ke property, kita akan tambahkan script di sini. Pertama portal kita hapus saja dulu, terus kita edit. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan sistem tag ya. Jadi kalau kita ada tag biru gitu, maka kita berada di tim biru. Sebaliknya, jika kita berada di tag merah, maka kita berada di tim merah gitu ya. Oke, caranya sederhana. Saat dia masuk ke trigger ini, kita tinggal buat execute, object in event, comment, karakter, karakter, player, player lagi, karakter lagi. Terus di sini kita akan cari namanya group. Nah, di sini tinggal kita buat add tag. Jadi menambahkan sebuah tag itu. Karena ini tadi portal warna biru, kita kasih aja di sini biru ya. Blue gitu. Nah, terus di sini kita akan hapus tag satunya ya, ataupun berlawanan, yaitu kita akan menghapus di sini ya, remove tag, menghapus tag merah. Nah, contohnya dia ingin ganti tim, bisa ya, dia tinggal masuk aja, maka dia menghapus si tag merah dan menggantikannya dengan tag biru, seperti itu. Nah, di sini kalian bisa tambahkan teleport gitu ya, memindahkan posisi player ke tempat lain gitu. Anggap aja ini lobby gitu ya. Maka dari itu di sini kita akan kasih dia sebuah senjata ya. Execute, object in event, comment, karakter, tercari karakter lagi, player, inventory, add item. Kita pilih add itemnya itu adalah pistol ini. Nah, jadi kalau dia sudah masuk ke dalam portal ini, maka dia akan diberikan senjata ya buat memulai perang gitu. Nah, selanjutnya untuk membedakan dia berada di tim mana gitu ya. Kan di sini kita nggak tahu ya kalau kita contohnya kita masuk sini, kita nggak tahu ini dia berada di tim mana, teman atau musuh gitu ya. Nah, kita bisa tandain si karakter kita ini menggunakan dua cara ya. Yang pertama, kita bisa gunakan aksesoris other. Contohnya kita tambahkan sebuah apa aksesoris gitu ya untuk menandakan dia berada di tim biru. Atau cara kedua yaitu mengubah skinnya, mengubah warnanya menjadi warna biru. Karena aku mau simple aja, di sini kayaknya aku akan menggunakan aksesoris saja ya. Sini kita edit, kita gunakan namanya set, object in event, property, karakter, tercari karakter avatar, kita cari namanya other. Nah, kalau other ini nggak ganggu si aksesoris lain ya, seperti baju ataupun pakaian lainnya. Oke, di sini kita akan pilih. Nah, di sini aku pilih sayap aja ya. Kalau sayap glow ini berarti dia akan berada di tim biru. Selanjutnya kita akan hapus sayap satunya ya. Gunakan execute, object in event, comment, karakter, karakter avatar. Nah, kita pilih di sini akan remove other ya, specific other ini kita pilih. Nah, kita pilih si sayap musuh ya ataupun sayap yang akan dipakai tim merah seperti ini. Oke. Jika sudah ya ini tinggal kita copy aja ya portalnya. Kita taruh sini, kita ubah warnanya menjadi merah. Seperti ini. Kita masuk lagi ke dalam grupnya, kita edit. Nah, di sini kita tinggal balikkan aja ya, blue menjadi red, terus red menjadi blue gitu. Senjatanya sama, terus ini othernya avatarnya kita ganti jadi ungu, sebaliknya ini ganti jadi putih. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita play ini, nah kita ada senjata, terus sayap kita ungu berarti dia berada di tim merah.
Terus dia mau ganti tim nih jadi blue. Bisa seperti ini ya. Nah, sayapnya menjadi putih. Nah, bisa kita lihat di sini inventory-nya double ya atau duplikat. Di sini gampang aja. Kita bisa hapus ya biar nggak double. Sini kita property, kita edit, terus kita gunakan execute, copy aja ini ya. Terus kita cari namanya remove item. Seperti ini. Nah, kita pilih aja senjatanya yang tadi ini. Udah, kita copy. Terus kita pindah ke sini. Kita masuk ke trigger, kita edit, kita paste. Terus kita pindahin aja di sini. Oke, berarti kalau kita masuk di sini, nah dia akan double ya senjata kita. Oke, untuk portal untuk menentukan tim sudah jadi ya. Selanjutnya kita masuk pada bagian data ini. Nah, yang pertama data, kita akan buat sebuah broadcast ya seperti di sini. Pertama kita akan buat broadcast dengan nama @help. Kalian ikutin aja. Nah, terus parameternya ini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu kita tipe number dengan nama value. Nah, jadi supaya nanti kita pas ditembak teman, darah kita akan bertambah gitu. Terus kita tambah lagi, kita pilih objek. Nah, di sini kita kasih nama, aduh, keluar. Kita kasih nama source karakter. Seperti ini, habis itu confirm. Terus kita buat satu lagi ya, dengan nama yaitu kill player. Terus di sini kita tambahkan parameter. Yang pertama yaitu objek lagi. Kita pilih namanya source karakter. Kita tambah lagi dengan tipe player, parameter player dengan nama source player. Kita confirm aja. Oke, sudah. Di sini juga kita bisa menambahkan kill ya. Tambahkan aja deh, gak apa-apa. Tipe number, kita kasih nama kill gitu. Float variable dicentang. Habis itu kita masuk ke UI aja. Kita kasih teks di sini ya buat menampilkan kill kita nanti. Oke, set UI property. Saat UI aktif, kita edit, kita ambil keep loop until. Ini dicentang, silang. Terus kita set teks ini, property UI text, text. Habis itu kita ambil current player, add, lupa property, current player, property, player file, kita pilih kill. Nah, jadi akan menampilkan jumlah kill kita ya. Oke, jika sudah kita akan masuk pada bagian ini, checkpoint, bagian starter playernya. Kita ke property. Nah, di sini kita akan tambahkan komponen dengan nama help ya, karakter help. Seperti ini. Nah, jadi kita akan menggunakan dua event ini saat darah berkurang dan saat darah berkurang ke 0 tuh. Pertama saat darah berkurang. Kita tambah, kita edit. Nah, di sini kita tinggal kirim broadcast saja ya. Simple execute self command group broadcast. Nah, di sini kita pilih broadcast at health ya. Sini pertama value, kita masukin value ini. Terus di sini ada source character, kita pilih karakter ini. Nah, all player kita ganti jadi property self property character player centang. Seperti ini. Kita hapus, ini kita hapus. Ini tinggal kita copy aja. Terus kita masuk ke karakter lagi, tambahkan script saat darah 0. Kita edit, kita paste. Nah, kita ganti health-nya menjadi kill player. Terus ganti aja ini ya. Seperti tadi, source character samain, terus source player samain. Seperti ini. Nah, oke sudah selesai pada bagian ini. Selanjutnya, kita akan tambahkan script di bagian karakter UI-nya di sini. Ini ya, karakter UI, karakter, kita edit. Terus kita tambahkan UI property, kita tambahkan broadcast. Nah, sini pertama kita akan atur script di add health ya. Kita edit. Oke, pertama kita perlu tahu dulu ya. Jadi, kalau kita ditembak sesama tim, seharusnya darah kita nggak berkurang ya. Nah, maka kita akan buat seperti itu ya. Kalau kita punya tag sama, si penembak tagnya sama blue, terus kita juga tagnya blue, maka darah kita nggak bertambah ya. Nggak berkurang gitu. Jadi kita gunakan if. Di sini kita akan siapin dulu boolean ini. Kita ganti jadi n. Ini kita pindahin. Nah,
Pertama, kita akan buat if property nggak pakai property, tapi expression, kita kebolehan ambil namanya hashtag ini. Kita pindahin hashtag ke sini. Nah, jika si source karakternya dengan hashtag sama dengan blue, terus sama dengan true, berarti benar ya, dia blue. Kita copy paste lagi. Terus di sini kita ganti menjadi property current player, property player, karakter centang. Nah, jadi jika si penembak ini memiliki tag blue dan juga kita memiliki blue, maka darah kita nggak akan berkurang ya. Nah, jadi kita buat di sini, pertama pindahin ke sini, source karakternya ke sini. Terus kita pindahin ke if. Nah, berarti kalau kita tim blue, si penembak tim blue juga, maka darah kita nggak berkurang. Tinggal kita akan set, kita ganti jadi current player, property, player, karakter, cari karakter heart, cari current heart. Kita akan add sama dengan value. Contohnya kita ditembak dengan damage 10. Maka darah kita akan bertambah 10 ya, seperti ini. Jadi darah kita nggak akan berkurang gitu. Terus setelah blue kita akan tambahkan red ya, atau merah. Sini tinggal kita pindahin, kita ganti aja di sini menjadi red. Ini juga menjadi red. Nah, seperti ini. Terus ini kita copy, pindahin ke sini. Ini kita hapus. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk darah kita supaya nggak berkurang kalau ditembak sama tim gitu. Jadi darah kita berkurang kalau kita ditembak oleh tim yang berbeda. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan script pada bagian broadcast dengan nama kill player. Kita edit. Nah, di sini logikanya sama juga ya. Kalau kita ditembak sampai darah kita 0, dan yang nembak kita adalah si teman kita sendiri, kita gak akan mati ya, seperti itu. Jadi yang hanya boleh membunuh kita itu hanya si musuh, gitu ya. Nah, scriptnya kita ambil aja dari sini ya. Broadcast at heart, tinggal kita copy, terus kita biar property, kill player. Nah, kita copy paste saja. Nah, di sini kita akan hapus saja dulu. Nah, jadi logikanya jika kita berada di tim blue dan musuh X, jika musuh ini ada di tim blue, terus kita ada di tim red, maka kita mati gitu ya. Jadi berbeda timnya. Jadi kita gunakan execute, expression, current player, command, player, karakter, kita cari karakter help, kita reset. Jadi dia respon gitu ya. Kita copy paste. Terus di sini kita cari karakter kill. Nah, seperti ini ya. Terus kita tambahkan kill plus 1 gitu. Karena kita sudah berhasil membunuh, jadi killnya plus 1 ya. Ini jangan current player, tapi kita ambil namanya source player. Seperti ini, pindahin, property, player file, kita cari namanya kill. Nah, seperti ini ya. Kill kita add sama dengan 1. Seperti itu ya. Terus di sini kita copy aja. Kita paste. Nah, ini tinggal kita pindahin aja. Kita pindahin sini, pindahin sini, pindahin sini. Ini juga jangan lupa ganti ya. Kalau kalau musuh berada di tim red dan kita berada di tim blue, maka dia berhasil membunuh. Oke, seperti ini aja ya scriptnya ya. Sangat simpel aja. Oke, kalau kita seperti ini, maka karakter kita kayak gini. Nah, itu ada kayak bug-bug ya. Entah kenapa itu. Nah, hilang. Oke, buat testing ya, aku akan save ini terus keluar ya. Oke, di sini aku tinggal save aja. Terus aku akan play. Oke, di sini aku sudah masuk, saatnya panggil akun kedua ya. Oke, di sini Corazon sudah masuk. Saatnya kita maju aja. Di sini kita belum ada tim ya, alias tag kita nggak ada apa-apanya. Oke, yang pertama aku akan masuk tim blue. Nah, tim blue ya. Dan sayapnya putih. Dan si Corazon juga berada di tim blue. Nah, kita ini berada di tim yang sama ya. Oke, sekarang aku coba tembak si Corazon ya. Seperti ini. Kita lihat.
Nah, bisa dilihat darahnya itu kembali seperti semula ya. Nggak ada berkurang karena kita berada di tim yang sama. Tembak lagi. Nah, oke. Coba kita spam. Nah, tapi di sini ada kekurangan juga ya. Kadang ada sebuah bug di mana darah kita ini bakal berkurang juga walaupun ditembak sesama tim gitu. Karena terlalu cepat ya, kalian bisa tambahkan sebuah cooldown di senjata kalian ya, supaya nggak spam ya. Oke. Jadi darah kita kembali. Coba di sini aku ganti tim menjadi merah ya. Oke, seperti ini. Terus aku coba tembak dia. Nah, kalau aku tembak dia, darah dia berkurang ya, agak ada nama-nama kan, karena kita berada di tim yang berbeda. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau kita tembak, mati dia ya. Respawn. Kita panggil lagi si Corazonnya. Oke, coba dia masuk di tim merah. Nah, sama ya timnya. Coba aku tembak diri aku. Nah, nggak ada damage ya. Ada, tapi selalu bertambah terus darahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau aku juga tembak dia, nah, darahnya kembali lagi ya. Berbeda kalau dia menjadi tim biru. Terus kita tembak. Bisa berkurang ya sampai mati. Oke, berhasil ya membuat sistem timnya. Cuma di sini ada masalah ya. Kill kita gak nambah, masih nol. Jadi intinya berhasil pada bagian kita membuat sistem damage-nya ya. Selanjutnya aku akan coba cari tahu ya apa masalahnya pada bagian ini. Kenapa kill kita masih nol gitu. Oke. Oke, setelah aku cek tadi ada masalah ya pada saat menambahkan kill plus 1 di UI karakter itu ya. Nggak tahu itu kenapa masalahnya ya. Coba di sini tadi karakter UI property, ke heart. Nah, entah kenapa ini dia nggak bisa menjalankan ya, menambahkan variabel kill plus 1 gitu. Oke, jadi di sini kita akan akalin menggunakan sebuah broadcast ya, supaya nanti kita pindahkan kill add 1 ini ke broadcast si penembak gitu. Oke, di sini kita hapus, ini juga bawahnya kita hapus. Terus kita comment, execute, adds. Jadi kita akan buat broadcast baru ya. Comment UI base broadcast. Kita tambahkan broadcast, kita namai kill count. Ini aja ya. Kita confirm. Kita pilih kill count. Oke, habis itu kita pindahin ke atas. Nah, terus si penerima ini jangan all player ya, tapi yang si penembak yaitu source playernya. Seperti ini. Jika sudah, kita copy paste, kita pindahin ke bawah sini. Nah, jadi sama-sama dapat ya sini. Ini ada double, kita hapus. Oke, jika sudah, kita keluar. Nah, terserah ini kalian bisa nambahin tadi ya broadcast-nya di karakter UI. Sini ya, kalian bisa tambahkan broadcast kill count. Ataupun juga kalian bisa tambahkan broadcast-nya di UI sini. Tapi rekomendasi aku tambahkan di karakter UI ya. Karena ini aku buat coba, aku tambahin sini sekalian aja. Set broadcast, terus kill count, kita edit. Nah, tinggal kita akan set expression, count player, property, player var, kill, add 1. Seperti ini. Jika sudah, ya tinggal kita save aja. Kita akan testing lagi. Oke, di sini kita apply. Oke, di sini sudah masuk, tinggal panggil akun kedua. Oke, akun kedua sudah masuk ya. Jadi tanpa berlama-lama, pilih aja timnya. Kita testing aja dari awal ya. Oke, tim blue. Si Corazon juga akan tim blue. Nah, di sini kita tembak ya. Terus ini darahnya nggak bakal bisa apa ya? Mungkin bisa kalau ada beberapa bug terpicu gitu ya. Maka dia bisa berkurang gitu. Itu nggak bakal bisa berkurang ya. Bisa kita lihat. Kita utuh. Berbeda kalau si Corazon menjadi tim ini. Nah ya, coba kita tembak. Oh, berkurang ya. Nah, di sini walaupun kita sisain darah health-nya 1 ya. Nah, coba kita ganti jadi tim biru.
Nah, seharusnya dia mati ya kalau kita tembak ini ya, karena darahnya 0 gitu. Tapi coba kita tembak. Nah, nggak mati ya. Walaupun darahnya menjadi 0, itu nggak bakal mati, karena yang nembak dia itu bukan musuh, tapi tim. Coba kita ganti lagi, kita akan tembak dia menjadi musuh. Baru dia mati. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya menampilkan kill ya tadi ya. Sini aku pakai akun panda. Coba kita ganti ini. Tim, ya jelas gak bakal. Coba kita akan tembak. Nah itu ya darahnya berkurang ya. Kalau ada beberapa bug gitu gak tahu entah kenapa ya. Oke, kita tembak sebagai musuh. Apakah kill kita bertambah 1 kalau dia mati? Oke, berhasil ya. Kill kita bertambah 1. Nah, lihat di atas sini ada ya, bertambah 1. Kita tembak lagi. Jadi 2. Seperti itu ya, berhasil berarti kita membuat sistem killnya bekerja ya. Oke. Sistem tim ini memberikan damage ataupun kill ini ya berhasil ya. Jadi gak ada masalah lagi sekarang. Masalahnya ya cuman tadi bug ya. Itu gak apa-apa, gak bakal mati kok. Oke, teman-teman ini untuk videonya sampai di sini dulu ya buat tutorial sistem timnya. Jadi kalian bisa coba sistem ini ke Word kalian ya, membuat sistem tim buat perang-perangan bisa ataupun game lain gitu ya yang menggunakan tim gitu. Jadi jika kalian ada pertanyaan ataupun request konten silahkan komen aja di video ini ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.